Salam damai. Di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, mari bangkit, mari berdoa, mari menyanyi, mari menyembah, mari bertindak, melakukan sesuatu buat bangsa ini. Saya berharap tidak ada satupun dari kita yang takut atau kabur ke luar negeri, atau bahkan berkata terserahlah, atau menyebarkan hoak-hoak, menyebarkan berita-berita. Di sini tidak tenang, di situ terjadi sesuatu. Stop! Dan kita mau berkata, kita akan melakukan yang berbeda. Kita membangun, kita bersuka cita, kita menyembah, kita sekali lagi mendatangkan kerajaan Tuhan atas Indonesia. Heaven is here in Indonesia. Saya berdoa inilah waktunya anak-anak Tuhan bersama-sama mendatangkan kerajaan surga atas Indonesia. Saya mau baca 2 ayat. Roma 12 ayat 12b. Saat menghadapi kesusahan, berdirilah teguh dan dalam keadaan apapun tetaplah berdoa. Saudara, yang kedua di dalam The Message dikatakan, jangan berhenti di saat masa sulit, tetapi berkomunikasilah setiap saat dengan Tuhan. Saudara, ini sesuatu yang keren sekali. Saya percaya ini waktu saudara yang pertama berdiri teguh. Berdiri teguh dalam iman. Artinya waktunya memperkatakan yang positif. Bukankah ayat berkata apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di surga. Itu iman. Dan bagaimana kita mempraktekannya? Mulai lepaskan. Mari berkata, kami lepaskan damai, kami lepaskan pengertian, kami lepaskan shalom, kami lepaskan unity, kami lepaskan sukacita. Dan kita mulai ikat. Mari saya ajak semua anak-anak Tuhan aware. Semua gereja Tuhan sadar ada roh di belakang ini semua. Ada roh perpecahan, ada roh saudara yang mungkin saudara tidak kenal namanya. Saya sedikit mengatakan, beberapa waktu yang lalu Mongol dan teman-teman membuat sebuah film untuk mengingatkan gereja. Salah satunya adalah saudara, gereja sesat judulnya. Tetapi ada banyak orang yang tidak sadar bahwa kita sedang memasuki peperangan rohani begitu film ini ditayangkan. Salah satu yang dipanggil dalam tanda kutip dalam ritual yang ditunjukkan di film itu adalah Belial. Dan tahukah saudara bahwa Belial adalah roh kekacauan. Arti Belial artinya lawless. Saudara, dia tidak mau dididik. Dia tidak mau dihukum. Dia tidak mengenal apa artinya batasan. Dia liar, berontak, marah, kerusuhan, dan membuat kekacauan di mana-mana. Karena itu saya mau berkata sekali lagi. Mari gereja, mari semua anak-anak Tuhan, kita berdiri teguh. Salah satunya dengan mengikat setiap roh. Mari kita mulai ikat roh Belial, roh kerusuhan, roh kemarahan, roh kesakitan, roh yang mendatangkan saudara hal-hal yang negatif. Termasuk kemiskinan dan keliaran. Ini arti berdiri teguh. Saudara, tapi ayat yang kedua berkata, tetaplah berdoa. Saudara, doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Saya berharap hari ini tidak ada seseorang yang terus pakai cara manusia. Seringkali kita berpikir. Kita menjadi khawatir. Kita menjadi sangat-sangat tegang. Beberapa orang tidak bisa tidur. Beberapa nonton di depan TV terus. Saudara, dan di depan HP. Dan mencari berita-berita yang tidak menyenangkan. Stop. Jangan pakai waktumu untuk melakukan itu. Tapi pakai waktu kita untuk berdoa. Berkomunikasi dengan Tuhan. Dan mulailah bukan mengeluh. Tapi bertanya, Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Setiap kali saudara berkata, apa yang harus kami lakukan? Saya percaya Tuhan akan memberikan jalan beyond
atau di atas daripada pemikiran manusia. Percayalah dia Tuhan, dia tetap buat mujizat dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, ada beberapa hal yang saya mau saksikan ketika peristiwa ini, hari-hari ini. Dan saya mulai bertanya apa yang harus dilakukan. Salah satu yang Tuhan katakan adalah ambil minyak urapan. Karena ayatnya berkata minyak dan anggur tidak bisa dirusakkan. Saudara, dan kami ambil minyak dan anggur. Mungkin beberapa orang tidak pernah melakukan, tidak masalah. Karena Alkitab berkata jadilah sesuai dengan imanmu. Saudara, hari itu kami mengambil minyak dan kami mengambil anggur. Yaitu saudara jus anggur. Dan kami angkat sebagai darah Yesus. Kami angkat minyak sebagai pengurapan yang baru. Dan kami mulai tuangkan seluruh kota. Kami mulai tuangkan tempat-tempat yang tertentu. Dan kami berkata, di dalam nama Tuhan Yesus, seperti ada tertulis di Wahyu, minyak dan anggur tidak bisa dirusakkan. Di mana ada minyak dan anggur tidak bisa dirusakkan. Saudara dan saya bersaksi bagaimana tempat-tempat batas yang kami kasih. Walaupun kerusuhan sangat dekat, tapi tidak sampai ke sana. Dan tiba-tiba mereda dan semua tertib. Saya percaya malaikatnya sedang berjaga-jaga. Saudara, yang kedua, hari-hari ini mari aktifkan malaikat. Saudara, malaikat itu ada dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi kalau saudara tidak percaya sama malaikat, masalah besar. Karena malaikat ada dari Kejadian sampai Wahyu. Dan Alkitab berkata malaikat diberikan untuk menolong anak-anak Tuhan. Malaikat diberikan untuk melayani anak-anak Tuhan. Bahkan saudara, malaikat itu bisa seperti badai yang begitu kuat. Tapi malaikat bisa juga seperti angin yang memadamkan segala sesuatu. Hari-hari ini mari aktifkan malaikat. Mari kita berkata malaikat Shalom menguasai Indonesia. Bicara kepada setiap hati. Saudara, dan sesuai dengan kata Alkitab dan kitab-kitab lain. Setiap manusia ada malaikatnya, saudara. Pada waktu lahir Tuhan memberi satu malaikat. Nah, mari kita aktifkan. Kita berkata semua malaikat yang ada di dekat kami. Biar jadi dekat setiap pribadi. Mulai bicara untuk tenang. Mulai bicara untuk bertobat. Mulai bicara untuk membawa orang-orang itu ke jalan yang benar. Bukan ke jalan yang salah. Sekali lagi, mari kita mulai melakukan apa yang bisa kita lakukan. Dengan cara apa? Berkomunikasi kepada Tuhan. Berkomunikasi kepada Tuhan. Dia memberikan jalan solusi yang tidak bisa kita mengerti. Tapi dia Tuhan yang selalu ada jalan. Karena namanya dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Sekali lagi dalam kondisi seperti ini. Dalam kondisi keadaan ekonomi yang kelihatannya menurun. Dalam keadaan yang sepertinya tidak tenang. Jangan pakai cara manusia. Jangan sibuk dalam ketakutan. Jangan mendengarkan berita-berita yang tidak ada ujung pangkalnya. Tetapi mulailah berkomunikasi kepada Tuhan. Saudara, terakhir saya baca sebuah ayat. Saudara, hari itu keadaan tidak menentu. Dan saudara, semua menjadi terlalu sesak. Di dalam 2 Raja-Raja 6 dikatakan, coba lihat, ini semua terlalu sesak. Tetapi kemudian jawabnya, kami pergi mengambil masing-masing, mengambil satu balok. Supaya kami membuat tempat tinggal bagi kami. Saudara, apa artinya? Hari-hari ini mungkin keadaan terlalu sesak. Tapi yang ajaib, mereka tidak marah. Mereka berkata, kami masing-masing akan mengambil satu balok. Dan kami akan membangun tempat tinggal. Saudara, ini yang saya dapat dari Tuhan. Mari masing-masing orang mengambil bagianmu dan membangun Indonesia. Saudara, ada yang mungkin engkau ada di DPR MPR. Mari berdoa dan lakukan. Ambil bagianmu menjadi DPR MPR
yang memberkati, yang membuat sebuah keputusan yang benar. Saudara mungkin seorang konglomerat, ambil bagianmu, ambil balokmu, ambil uangmu sebagian dan bagikan kepada rakyat. Bikin sekolah gratis, bikin rumah sakit gratis, buat semua anak di Indonesia kembali bersukacita. Saudara mungkin saudara seorang pekerja, mulai saudara ambil balokmu dengan bekerja yang jujur, tidak ikut-ikutan korupsi dan mendoakan pemimpinmu. Mungkin saudara ojol, saudara mulailah setiap kali jalan, ambil balokmu dengan apa? Menyembah. Biar jalan-jalan penuh dengan sukacita, penuh dengan keamanan dan penyembahan dan bukan kerusuhan. Saya mau berkata setiap kita waktunya ambil balokmu, ambil bagianmu dan membangun Indonesia yang aman. Indonesia emas.